Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlan Febrianto dan rekan saya Nurdian Asmawati. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang kurs valuta asing. Pengertian kurs. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kurs adalah nilai mata uang yang dimiliki sebuah negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara yang lain. Secara umum, kurs dapat diartikan sebagai harga nilai mata uang yang dapat diukur dengan nilai mata uang luar negeri serta bisa dibeli atau ditukar dengan mata uang lainnya. Pengertian valuta asing. Valuta asing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Falas juga termasuk ke dalam salah satu bagian devisa. Secara sederhana, valuta asing atau biasa disebut dengan falas adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Mata uang yang aktif di valuta asing itu nilai mata uang asing akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada umumnya, mata uang yang memiliki nilai jual paling tinggi akan diperjualbelikan di dalam forex. Apa itu forex? Forex merupakan akronim dari Foreign Exchange yang memiliki arti yaitu suatu transaksi pertukaran mata uang. Tingkat nilai mata uang. Peringkat pertama yaitu United States Dollar atau dolar Amerika. Peringkat kedua Eurozone Euro atau Euro. Peringkat ketiga Japanese Yen atau Yen Jepang. Peringkat keempat British Pound Sterling atau Pound Sterling Inggris. Peringkat kelima Swiss francs. Peringkat keenam Australia Dollar atau dolar Australia. Peringkat ke-7 Kanada Dollar atau dolar Kanada. Peringkat ke-8 Deutsche Mark atau mark Jerman. Mata uang dolar Amerika menjadi mata uang yang paling banyak diperjualbelikan dalam transaksi pertukaran mata uang. Hal itu dikarenakan lebih dari setengah bagian dari seluruh transaksi pertukaran mata uang dikuasai atau didomisili oleh mata dolar Amerika. Fungsi valuta asing. Alat tukar internasional. Pada fungsi ini, falas berguna untuk melakukan transaksi jika sedang berada di luar negeri. Yang kedua, alat pengendali kurs. Falas berguna sebagai pembanding nilai mata uang antar negara atau yang biasa akrab kita kenal dengan istilah kurs, yang mana kurs mata uang suatu negara bisa melemah atau menguat. Yang ketiga, alat pembayaran internasional. Falas dapat berfungsi sebagai alat pembayaran internasional. Misalkan suatu negara memiliki hutang dengan negara lain, maka negara yang berhutang ini bisa membayarkan hutangnya dengan valuta asing yang sesuai beserta bunganya. Yang keempat, alat mempermudah perdagangan internasional. Dengan menggunakan falas, maka setiap negara bisa melakukan kegiatan jual beli antar negara tanpa terkendala mata uang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nurdian Asmawati. Oke, perkenalkan nama saya Nurdian Asmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah diberikan Erlan, yaitu jenis-jenis valuta asing. Jenis-jenis valuta asing ada dua, yaitu yang pertama valuta asing fisik. Valuta fisik biasanya berupa uang asing atau uang negara lain dalam bentuk uang kertas, baik yang berupa uang kertas bank, uang kertas negara, ataupun uang logam. Dan yang kedua yaitu valuta asing non-fisik. Valuta non-fisik biasanya berbentuk uang girau atau surat-surat berharga. Contohnya antara lain yaitu cek,
vessel, international money, dan yang ketiga yaitu travels. Nah, setelah mengetahui pengertian dari kurs dan valuta asing, maka pengertian dari kurs valuta asing bisa diartikan yaitu sebagai rasio atau perbandingan nilai mata uang dalam negeri dan nilai mata uang luar negeri. Kurs valuta asing sering digunakan pada perdagangan internasional, sehingga suatu negara sebelum melakukan transaksi pada perdagangan internasional maka akan melihat dan mengambil perkembangan kurs valuta asing itu sendiri. Selanjutnya yaitu sistem kurs valuta asing. Ada berapa sih sistem kurs valuta asing? Sistem kurs valuta asing yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem kurs tetap. Apa sih sistem kurs tetap itu? Sistem kurs tetap adalah suatu sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pihak bank sentral atau pemerintah. Nah, yang kedua yaitu sistem kurs mengambang. Sistem kurs mengambang atau bebas adalah suatu sistem yang nilai tukar mata uang dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar. Dan yang ketiga yaitu sistem kurs mengambang terkendali. Apa sih itu sistem kurs mengambang terkendali? Yaitu suatu sistem nilai valuta asing yang dimana pemerintah dan pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing itu sendiri. Jenis-jenis kurs valuta asing yaitu ada 3 macam. Yang pertama, kurs jual. Kurs jual adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank kepada seseorang yang ingin menjual valuta asing atau menentukan rupiah dengan valuta asing. Yang kedua, kurs beli. Kurs beli adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli valuta asing atau menentukan valuta asing dengan rupiah. Dan yang ketiga yaitu kurs tengah. Kurs tengah adalah kurs yang diberikan bank antara kurs jual dan kurs beli. Kurs jual dan kurs beli dijumlah kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Nah, di atas ini sudah saya berikan salah satu contoh bagaimana sih cara penghitungan dari kurs valuta asing itu sendiri. Teman-teman bisa lihat semua di atas ini ya, salah satu contohnya. Nah, dari materi yang sudah diberikan oleh Erlan dan saya, maka kesimpulan dari materi tersebut yaitu valuta asing bisa diartikan sebagai rasio atau perbandingan nilai mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri. Nah, bagi suatu negara yang ingin melakukan transaksi dalam perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor, perlu memperhatikan kurs valuta asing. Sedangkan bagi perorangan, jika ingin melakukan transaksi penukaran nilai mata uang pada forex atau perlu pengetahuan jenis-jenis pasar valuta asing. Nah, dolar Amerika Serikat merupakan mata uang yang memiliki nilai tertinggi dalam valuta asing. Salah satu penyebab mata uang Amerika Serikat memiliki nilai tertinggi di transaksi penukaran mata uang yaitu adalah Amerika Serikat memiliki pasar uang terbesar dan paling cair di dunia. Mungkin itu saja penjelasan dan penjabaran dari materi kelompok kami. Mohon maaf bila ada materi-materi yang kurang atau kurang dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.